Pada 2026, Jepang berencana untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Kashiwazaki Kariwa yang dikenal sebagai PLTN terbesar di dunia. Langkah ini diambil 14 tahun usai bocornya reaktor di PLTN Fukushima akibat gempa dan tsunami dahsyat yang membuat Jepang menutup 54 reaktornya. Insiden Fukushima disebut sebagai bencana nuklir terburuk sejak Chernobyl pada 1986. Reaktornya mengalami kerusakan serius disertai pelepasan sejumlah zat radioaktif ke lingkungan sekitar. Sejak saat itu, Jepang sudah menghidupkan kembali 14 dari 33 reaktor nuklirnya. PLTN Kashiwazaki Kariwa terletak di prefektur Niigata, kurang lebih 220 km dari Tokyo. Jika berhasil dihidupkan, Kashiwazaki Kariwa akan menjadi PLTN pertama yang dioperasikan kembali oleh perusahaan Tokyo Electric Power atau TEPCO. Sebagai PLTN terbesar di dunia, Kashiwazaki Kariwa menghasilkan output bersih sebesar 8,2 gigawatt, cukup untuk memasok listrik ke 13 juta rumah. Rencananya satu reaktor akan dihidupkan pada 20 Januari 2026, sedangkan satu lagi pada 2027. Rencana itu kian mendekati realisasi setelah Majelis Regional Prefektur Niigata pada Senin 22 Desember 2025 memberikan dukungan terhadap pengoperasian kembali PLTN Kashiwazaki Kariwa. Dukungan itu diberikan melalui pemungutan suara atas RUU Anggaran Tambahan Regional yang memuat resolusi tambahan untuk mendukung keputusan Gubernur Niigata Hideo Hanazumi. Ketua majelis menyatakan sebagian besar dari 53 anggota majelis berdiri untuk menyatakan dukungan mereka. Dukungan majelis ini menyusul keputusan Gubernur Hanazumi yang bulan lalu telah menyetujui dimulainya kembali operasi PLTN Kashiwazaki Kariwa. Media Jepang melaporkan TEPCO diperkirakan akan mengajukan permohonan izin terakhir kepada Otoritas Regulasi Nuklir Jepang sebelum akhir tahun 2025. Pemerintah Jepang menilai kebijakan untuk menghidupkan PLTN Kashiwazaki Kariwa penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Langkah tersebut juga sejalan dengan target Jepang untuk mencapai netral karbon pada tahun 2050. Selain itu, kebutuhan energi di Jepang terus meningkat termasuk untuk mendukung perkembangan teknologi AI. Saat ini, Jepang merupakan penghasil emisi karbon dioksida terbesar kelima di dunia setelah China, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Hampir 70% kebutuhan energi Jepang pada 2023 masih dipenuhi dari batu bara, gas, dan minyak. Pemerintah berencana menurunkan angka tersebut menjadi 30-40% dalam 15 tahun ke depan. Sebelum gempa dan tsunami 2011, tenaga nuklir menyumbang sekitar sepertiga dari total listrik Jepang. Setelah bencana Fukushima, sentimen publik terhadap nuklir diliputi kekhawatiran akan keamanan. Di tengah rencana kebangkitan nuklir, Jepang masih berhadapan dengan tantangan besar yaitu proses penonaktifan PLTN Fukushima Daiichi. TEPCO saat ini masih menangani sekitar 880 ton bahan berbahaya yang tersisa di dalam kompleks Fukushima Daiichi. Untuk itu, robot kendali jarak jauh diterjunkan ke dalam gedung reaktor yang rusak untuk mengukur tingkat radiasi dan menentukan metode pengambilan sisa bahan bakar.